Hasapa itu harus tahu, hasapa itu yaitu istilahnya kemaluan laki-laki yang telah dihitan ke depan. Bahasa di Sunda mah helmna, tapi dinya tidak gerak dari gerak itu ke atas ke depan, itu hasapa. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita mengkaji, mempelajari ilmu mandi besar atau istilahnya adus. Di pasal ke-6, pasal ke-6 tentang menjelaskan kewajiban mandi besar. Faslun mujibatul gusli sittatun. Ilajul hasapati fil farji. Wa hurujul maniyyi wal haidi wan nifasi wal waladati atau wal wiladati wal mauti. Dalam kitab Safinatun Najah pasal yang ke-6 dari tadi, jadi ke-6 itu hitungannya dari mulai beristinja dengan 3 batu. Ke-6 itu bukan dari awal Safinah, itu bukan dari awal Safinah. Paslun ari ieu eta hiji pasal mujibatul gusli. Ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus eta sittatun aya genep. Anu ngawajib ngadus teh aya genep. Ilajul hasapati kahiji ngalebetkeun hasapah. Hasapah mah itu gagaduhan pameget. Pil parji kana parji. Nah ieu gagaduhan istri, kemaluan perempuan. Hiji ngalebetkeun hasapah kana parji anu genep. Kadua wahurujul maniji sareng kadua bijil cai mani. Wal haidi sareng katiluna bijil haid. Wan nipasi sareng kaopatna kaluar nipas, getih nipas. Wal waladati sareng kalimana ngalahirkeun atanapi ngajuru. Wal mautu sareng nyaeta kagenepna maut. Wal waladatu sareng kalimana ngalahirkeun, wal mautu sareng kagenepna nyaeta maut. Penjelasan tentang wajib-wajibnya mandi besar. Faslun fi mujibatil gusli. Mujibatul gusli ala rijali wan nisa'i sittatun. Pasal di sini menjelaskan tentang yang mewajibkan mandi besar. Seseorang diwajibkan oleh syariat mandi besar jika ada sebab salah satu yang 6. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang 3 bersama-sama laki-laki dan perempuan. Mana yang 3 itu? 1 duhulul hasapati fil farji. Baik laki-laki maupun perempuan jika ada dengan jalan bersetubuh, yaitu memasukkan hasapah ke dalam farji, pastikan kedua-duanya itu dari laki-laki dan perempuan pekerjaan tersebut. Nah, dengan masuknya hasapah ke dalam farji, maka setelahnya itu wajib mandi besar atau adus. Kapan? Apakah langsung? Nah, itu hukumnya lain lagi. Jadi maksud lain lagi begini. Ketika setelah bersetubuh, beres bersetubuh, memang sunnah, disunatkan, yaitu langsung mandi besar atau adus.
sekalipun mau mengerjakan mengulangi, umpamanya itu sunat, tetapi bukan wajib. Bukan wajib. Yang wajib itu jika mau mendirikan sholat atau mau memegang Al-Quran gitu, itu mah ya wajib mandi dulu. Kan ada orang yang bersetubuh misalkan malam jam berapa, kalau udah beres itu memang sunat langsung mandi, sekalipun masih lama menunggu subuh, sunat itu. Tetapi yang wajibnya mah sebelum menunaikan atau mendirikan sholat subuh baru mandi dulu, itu hukumnya wajib. Kesatu duhulu, atau di sini sebutkan ilajul hasapati fil fardi. Kalau dalam kitab Kasifatus Sajanya, wahya duhulul hasapati fil fardi, masuknya hasapah ke dalam fardi. Itu hasapah itu harus tahu, hasapah itu yaitu istilahnya kemaluan laki-laki yang telah dihitan ke depan. Bahasa di Sunda mah helmna, tadinya tidak gerak dari gerak itu ke atas ke depan, itu hasapah. Itu. Jadi walaupun tidak semuanya ke belakangnya, kalau masuk sampai batas dihitan itu sudah kategori memasukkan hasapah. Maka kalau itu masuk ke farji perempuan, keduanya itu wajib mandi besar atau adus. Kesatu itu. Kedua, yang diwajibkan adus, sebab yang kedua itu wahrujul mani, keluarnya air mani. Jadi keluar air mani itu baik dengan konteks disetubuhi atau bersetubuh atau tidak. Jika yaitu keluar air mani, maka diwajibkan adus. Atau salah satu yang mewajibkan adus adalah keluarnya air mani. Air mani. Apakah bisa bukan dengan bersetubuh? Bisa saja. Apa itu mimpi jima gitu, atau yang memang udah penyakitnya agak tinggi, melihat yang cantik-cantik kalau laki-laki bisa keluar, bisa saja. Itu pokoknya keluar air mani maka wajib adus. Cuma itu orangnya sudah sakit beneran gitu kalau gitu gitu. Dan nikahnya juga kalau itu mah wajib hukumnya. Kita kalau nikah itu mungkin batas hukum dalam sunat. Tapi orang yang seandainya tidak menikah bisa terjadi zina, maka hukum nikahnya itu jadi wajib atau fardu. Wajib. Ulangi, kewajiban mandi besar, sebab yang mewajibkan mandi besar yang kedua itu yaitu keluarnya air mani, itu bijil cai mani. Ketiga, wal haidi wahrujul haidi, maksudnya itu ketika keluar darah haid, ini khusus untuk perempuan, maka diwajibkan untuk mandi besar ketika seorang perempuan yaitu datang haid. Biasanya memulai haid itu dari mulai umur 9 tahun kalau perempuan gitu ya. Perempuan yang maksudnya kalau perempuan yang normal gitu, yang normal. Bisa juga ada yang 10 tahun, 11 tahun gitu. Sudah dimulai dari 9 tahun sudah ada, bahkan banyak perempuan yang datang bulan atau datang haid yang umurnya sudah masuk ke umur 9 tahun. Wanipasi. Nah, dan nipas. Darah nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Berarti ini khusus untuk perempuan. Satu khusus untuk perempuan itu haid. Kedua nipas. Wal waladatu, dan ketiga yang khusus untuk perempuan itu melahirkan, karena laki-laki tidak melahirkan. Jadi ketika si perempuan melahirkan, maka itu wajib mandi besar atau adus gitu. Nah, ketiga yang tadi laki-laki bercampur dengan perempuan
yaitu wal mautu, yang keenamnya adalah maut. Meninggal dunia, meninggalkan dunia. Nah, maut itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya 3 yang berbarengan, laki-laki dan perempuan, 1 persetubuh, masuknya hasapah ke farji. Dan keduanya keluar mani, laki-laki perempuan juga bisa. Dan ketiga maut atau wafat, meninggal, itu sama. Tapi yang 3-nya lagi khusus untuk perempuan. Yang 3 khusus untuk perempuan itu yang mewajibkan adus atau mandi besar adalah 1 haid, kedua nifas, dan ketiganya melahirkan. Jadi jumlah keseluruhannya ada 6. Hanya diuraikan ada yang khusus untuk perempuan, ada yang sama-sama itu laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulannya tentang yang mewajibkan mandi besar itu semuanya ada 6. Itu kesimpulannya. Ke-1, jangan lupa memasukkan hasapah ke dalam farji. Itu jelas, yaitu wajib mandi besar sekalipun tidak keluar air mani. Kedua, keluar air mani sekalipun tidak, yaitu memasukkan hasapah ke farji. Ini bisa keduanya, bisa laki-lakinya saja atau perempuannya saja. Keluar air mani, setiap yang keluar air mani maka orang tersebut wajib mandi besar. Ketiga, datang haid, keluar darah haid, ini khusus untuk perempuan. Sama juga termasuk yang mewajibkan mandi besar atau adus. Dan keempatnya, keluar darah nifas setelah melahirkan, diiringi dengan itu darah tersebut dinamakan nifas. Maka dengan nifas perempuan wajib mandi besar atau adus. Dan kelimanya, perempuan jika melahirkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka yang melahirkan wajib mandi besar atau adus. Dan keenamnya, yang sama-sama bisa laki-laki dan bisa juga perempuan, yaitu maut, wafat atau meninggalkan dunia. Gitu. Istilahnya meninggal dunia. Kalau bahasa umumnya santri itu agak kurang tepat, meninggal dunia. Yang jelas itu meninggalkan dunia. Gitu. Kalau meninggal dunia berarti dunia yang meninggal. Jadi yang meninggalkannya adalah orangnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bahasa istilah saja. Nah, sudah kita ketahui semuanya tentang apa saja yang mewajibkan mandi besar atau adus dengan jumlah 6. Sebab-sebab yang diwajibkan mandi besar atau adus.